Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Hehehe, daging segar akhirnya diantar ke depan pintu rumah kita. Ini adalah ucapan manusia, tetapi tidak seorang pun akan percaya bahwa itu diucapkan oleh manusia. Karena suaranya sangat serak hingga terdengar seperti logam yang bergesekan dengan logam. Kedengarannya sangat gelap dan menyeramkan sehingga menyerupai erangan pelan dan menakutkan yang dibuat oleh roh jahat. Itu adalah Divine Sovereign tingkat 8. Mungkinkah ini Yunce yang dibicarakan oleh Yan Jie? Orang yang berbeda berbicara kali ini, tapi suaranya sama serak dan sulit dimengerti seperti yang pertama, dan itu menggetarkan jiwa Yunce. Hehehe, sepertinya kamu benar. Tapi dia dilempar ke sini dengan cepat ya, hehehe, ini benar-benar mengecewakan hantu tua ini. Suara ketiga terdengar di udara dan terdengar seperti gigi yang digertakkan. Suaranya begitu keras dan jelek sehingga menyebabkan jantung Yunce berdebar saat kata-kata itu masuk ke telinganya. Namun, aura mereka jauh lebih menakutkan daripada suara mereka. Mereka luas dan tak terbatas seperti lautan dan memancarkan kekuatan gelap yang menindas seberat 10.000 gunung. Terlebih lagi, mereka belum sepenuhnya mengeluarkan auranya. Inilah tekanan spiritual yang secara alami terpancar dari tubuh mereka. Tapi Yunce sudah tahu bahwa ketiga aura ini tidak lebih lemah dari Yan Tianxiao ketika dia menyerangnya. Tidak, faktanya, dua orang ini jelas lebih kuat darinya. Dan Yan Tianxiao secara terbuka diakui sebagai kaisar dewa terkuat di wilayah ilahi utara. Qiu Yao juga menyebutkan dalam pesan jiwa bahwa dia telah mengirim Yunce bahwa dia lebih lemah dari Yan Tianxiao ketika berkultivasi sendirian. Namun, sekarang ada dua aura yang kekuatannya melebihi aura Yan Tianxiao dan yang ketiga tampaknya tidak lebih lemah dari miliknya. Ini adalah penemuan yang menggemparkan dunia dan akan mengguncang wilayah ilahi utara untuk waktu yang sangat lama. Itu bahkan menyebabkan Yunce terdiam karena takjub. Padahal bukan rasa takut yang terpancar di matanya setelah penemuan ini. Itu adalah kegembiraan yang sepertinya membara seperti api yang berkobar. Pada akhirnya, mereka tetaplah monster tua yang mewarisi darah iblis sejati asli dan menikmati energi yin gelap kuno ini selama hampir 1 juta tahun. Mereka tidak mengecewakannya sedikit pun. Daripada tidak mengecewakannya, lebih baik menyebut ini sebagai kejutan yang menyenangkan. Bahkan jika manusia mencapai batas rasnya, dia tetap tidak akan bisa dibandingkan dengan Kaisar Naga, Long Bai. Itulah perbedaan antara kedua balapan tersebut. Namun, dua leluhur Yama yang lebih kuat di antara trio ini jelas tidak lebih lemah dari kaisar dewa terkuat di wilayah ilahi timur dan selatan, Qianye Fantian dan Nan Wansheng. Yang terlemah tidak lebih lemah dari kaisar langit abadi, Zhou Suzi. Ini adalah kekuatan yang sangat besar. Namun sayang, untuk mendapatkan kekuatan dan umur panjang ini, mereka tidak punya pilihan selain mengurung diri di tempat ini dan tidak pernah melihat cahaya lagi. Di mata Yunce, kehidupan mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan ternak peliharaan, apalagi para kaisar dewa. Suara tulang iblis yang diinjak perlahan mendekat. Mata hitam suram Yunce menembus kegelapan dan dia perlahan melihat tiga sosok yang menyerupai roh jahat dalam kegelapan ini. Benar, roh jahat. Ketiga sosok hitam ini sama-sama membungkuk dan layu. Kulit mereka yang terbuka pucat seperti mayat dan sepertinya membungkus erat tulang mereka yang menyusut. Keempat anggota badan mereka bahkan lebih kurus dan layu daripada cabang-cabang orang yang benar-benar mati, mereka hampir tidak memiliki ciri-ciri manusia yang hidup. Faktanya, jika mereka berbaring di tanah tanpa bergerak,
semua orang akan percaya bahwa ini adalah 3 mayat yang layu. Namun, gerakan anggota tubuh mereka yang layu dan cahaya suram dan mengerikan yang bersinar di mata mereka menunjukkan bahwa mereka masih hidup. Ya, mereka mirip dengan 3 hantu yang sebenarnya masih hidup. Yan Wanqi, Yan Wanhun, Yan Wangui. Bibir Yun Ce melengkung ke atas saat dia menggumamkan nama 3 leluhur Yama dengan pelan. Pada awal sejarah wilayah ilahi utara, 3 leluhur Yama inilah yang menemukan darah iblis dan seni iblis Yama yang ditinggalkan oleh iblis Yama purba. Mereka telah menaklukkan laut tulang kegelapan abadi dan mendirikan alam Yama, sebuah kekuatan yang akan mendominasi seluruh sejarah wilayah ilahi utara. Prestasi dan pencapaian mereka bergema dari generasi ke generasi. Mereka bertahan sampai hari ini tetapi mereka telah direduksi menjadi bentuk yang menyedihkan dan tidak manusiawi. Menyedihkan dan menggelikan. Ketiga mayat itu terhenti. Sorot mata mereka berubah dan kekuatan gelap yang terlalu menakutkan yang mereka keluarkan mulai sedikit bergetar. Sudah lama sekali mereka tidak mendengar nama mereka sendiri. Yun Ce perlahan mengangkat tangannya, telapak tangannya menghadap ketiga leluhur Yama. Sekelompok cahaya hitam berkedip lembut di tangannya saat dia berkata, Yun Ce, kalian bertiga sebaiknya mengukir nama itu ke dalam jiwa kalian. Karena itulah nama calon majikanmu. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu dengan suara yang dalam, kedengarannya tidak ada bedanya dengan hukum surgawi yang mengumumkan keputusannya. Begitu ketiga leluhur Yama mendengarnya, mereka merasa seolah-olah seseorang telah menyuntikkan kehidupan dan vitalitas ke dalam jiwa mereka, jiwa yang telah layu oleh kegelapan yang tiada akhir ini. Itu karena mereka menganggap kata-kata Yun Ce terlalu lucu. Itu adalah lelucon yang membuat mereka tertawa terbahak-bahak. Hehe, hahaha, hihahahahaha. 3 tawa mengerikan terdengar di udara saat mereka saling tumpang tindih. Kedengarannya sangat kasar dan kasar sehingga Yun Ce mengira ribuan pisau tajam ditusukkan ke gendang telinganya. Mereka tertawa dengan gaduh dan tidak terkendali. Lelucon yang baru saja mereka dengar adalah mana dari surga, menyebabkan kulit mereka yang keriput bersinar dengan vitalitas. Hehahaha, sudah ada 3 hantu tua gila yang terperangkap di tempat ini, tapi kita tidak pernah menyangka akan muncul hantu kecil yang lebih gila dari kita, hihahaha. Yun Ce. Nama ini memang cocok dengan nama orang yang diceritakan anak-anak itu kepada kita. Kaisar Iblis yang memukul surga. Bencana kegelapan yang abadi. Membunuh Kaisar Dewa Bulan terbakar dengan satu tebasan pedangnya. Hehehehi, pada akhirnya, itu semua hanyalah pembicaraan gila. Jadi, milik siapakah energi vital orang gila kecil ini? Namun, leluhur Yama yang auranya paling kuat mengulurkan tangannya. Saat dia melenturkan jari-jarinya yang layu, energi gelap langsung mulai berputar di udara. Dia menatap Yun Ce, mata tua cekung yang menyerupai genangan kegelapan pekat itu menyempit menjadi 2 celah yang menakutkan. Hantu kecil ini hanyalah penguasa ilahi, tapi dia masih bisa berdiri di depan kami 3 hantu tua. Tidak buruk. Hehehe, sejak kapan hantu kecil gila itu tahu arti kata takut? Sosok mengerikan di tengah perlahan berjalan ke depan. Setiap langkah yang diambilnya diiringi energi kegelapan yang beriak di udara seperti gelombang dahsyat. Hantu kecil, kami 3 hantu tua telah hidup selama 890.000 tahun, dan belum pernah ada orang yang berani mengatakan sesuatu yang begitu konyol dan tidak masuk akal kepada kami, hehehe, nyatanya, itu membuatku sedikit enggan untuk segera menyedotmu hingga kering. Kata-kata jelek dan menjijikkan bahkan tidak bisa menggambarkan senyum sinisnya. Jika ada yang melihatnya sekilas,
hal itu akan menghantui impian mereka selama bertahun-tahun yang akan datang. Roh jahat yang berbicara ini adalah bos dari 3 leluhur Yama. Yang terkuat di antara mereka, Yan Wanci. 890.000 tahun. Yunce mulai tersenyum juga. Dibandingkan dengan senyuman sinis Yan Wanci, senyumannya dipenuhi dengan cemoohan dan rasa kasihan yang mendalam. Tetapi bahkan 3 anjing liar yang lumpuh pun dapat dengan bangga hidup di bawah sinar matahari. Benda-benda tua yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan anjing liar, kamu sebenarnya bersembunyi di tempat ini selama lebih dari 800.000 tahun. Betapa tragis dan menyedihkannya hal itu. Namun Anda sebenarnya bangga akan hal itu. Hahaha. Dia tertawa pelan sambil menggelengkan kepalanya perlahan. Rasa kasihan yang terlihat dari lengkungan bibirnya menusuk mata 3 leluhur Yama seperti pisau beracun. Kalian adalah 3 lelucon terbesar dan paling menyedihkan dalam sejarah wilayah ilahi utara. Oh tidak, maksudku seluruh alam dewa. 3 kutu busuk tua yang terkubur di tempat berbahaya yang tak tertahankan ini. Jadi, di mana kamu bisa menemukan rasa tidak tahu malu yang diperlukan untuk tertawa terbahak-bahak di depan wajahku? 3 leluhur Yama telah hidup sangat lama tetapi keberadaan mereka telah lama menyakitkan bagi diri mereka sendiri. Faktanya, itu menjadi sangat menyedihkan. Namun, sebagai leluhur pendiri alam Yama, Master Ilahi tingkat 10 yang telah mencapai puncak energi kegelapan yang mendalam, siapa yang berani menghina mereka bahkan jika mereka benar-benar dapat dibandingkan dengan kutu busuk? Siapa yang berani menghina mereka? Sebagai nenek moyang pendiri alam Yama, semua kaisar Yama, dulu dan sekarang, harus memperlakukan mereka dengan penuh martabat dan rasa hormat. Mereka bahkan tidak berani melakukan apapun yang menyiratkan rasa tidak hormat. Sebagai praktisi energi negatif yang dalam, biasanya tidak mungkin mereka menjadi marah hanya dengan beberapa kata. Sayangnya, bahkan roh terkuat pun akan menjadi bengkok setelah bersembunyi di tempat ini selama ratusan ribu tahun. Jiwa 3 leluhur Yama telah lama menjadi sangat menyimpang dan kejam. Terlebih lagi, hinaan Yunce adalah hal paling memalukan yang pernah mereka dengar selama bertahun-tahun dan ditujukan langsung pada titik sakit mereka. Tidak diragukan lagi hal itu mengganggu pikiran 3 leluhur Yama yang menyimpang, membuat mereka menjadi gila. Wah! 3 leluhur Yama bergidik ketika cahaya hitam menakutkan terpancar dari mata mereka. Ratapan yang bahkan tidak terdengar seperti suara manusia keluar dari tenggorokan mereka. Dasar bocah nakal, Yan Wanci menebas udara dengan tangan cakarnya sambil melolong, apakah kamu tidak terlalu bersemangat untuk mati? Senyum Yunce semakin mengejek. Beberapa kalimat saja sudah cukup untuk membuatmu gila. Lihat saja penampilan jelekmu saat ini. Sepertinya membandingkanmu dengan kutu busuk sudah membantumu. Hantu tua di sebelah kanan, kedua dari 3 leluhur Yama, Yan Wanhun, tidak bisa lagi menahan diri. Tubuhnya terangkat saat dia berteriak, aku akan mencabik-cabiknya dengan tangan kosong. Ketika sosok kecil dan bungkuk itu mulai meluncur di udara, auranya begitu luas dan tak terbatas hingga seakan-akan menyebabkan awan bergerak, begitu kuat hingga serasa mampu menghancurkan gunung dan membalikkan lautan. Darah iblis leluhur yang diwarisi leluhur Yama dan seni iblis Yama yang mereka kembangkan telah menyebabkan kekuatan hidup dan pembuluh darah mereka yang dalam membentuk hubungan yang aneh dengan laut tulang kegelapan abadi. Ini juga merupakan sumber dari sifat tidak dapat dihancurkan dan keabadian mereka. Ketika kekuatannya meletus, seluruh laut tulang kegelapan abadi mulai bergetar dan disertai dengan apa yang terdengar seperti ratapan hantu dan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya.
Yun Che bahkan tidak bergerak sedikit pun saat Yan Wanhun bergegas ke arahnya. Namun, energi dalam berwarna darah tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Dia telah membuka gerbang Raja Neraka. Benih kegelapan Dewa Jahat, bencana kegelapan abadi Kaisar Iblis Pemalu Surga, dia tidak perlu melakukan satu gerakan atau pemikiran pun. Energi kegelapan yang sangat pekat di sekitar mereka secara alami tertarik padanya dan dengan gila-gilaan melonjak ke arah tubuhnya setiap saat. Selama dia berada di tempat ini, dia bisa mempertahankan Raja Neraka tanpa batas waktu. Tidak peduli seberapa gilanya dia menggunakan kekuatannya, itu masih tidak bisa menandingi kecepatan gila saat pengisiannya kembali. Badai energi berwarna darah yang tiba-tiba meletus dari tubuh Yun Che mengejutkan tiga leluhur Yama. Tubuh Yan Wanhun tampak berhenti sejenak tetapi Yun Che kini mengambil kesempatan untuk menyerangnya, tinjunya mengarah ke kepala Yan Wanhun. Bang! Yan Wanhun jelas menyerang lebih dulu, tapi dia akhirnya menerima pukulan dari Yun Che karena keraguannya saat itu. Kekuatan yang jauh melebihi ekspektasinya mengguncang tubuhnya kembali, tapi dia segera mengeluarkan teriakan kemarahan yang parau. Ledakan gelap mengguncang udara di depannya, menyebabkan ruang tenggelam dengan keras. Kekuatan leluhur Yama sangat menakutkan. Erangan teredam keluar dari bibir Yun Che saat dia langsung terluka oleh serangan liar Yan Wanhun. Panah darah keluar dari mulutnya saat dia terjatuh di udara tetapi Yan Wanhun sudah bergegas ke arahnya seperti bayangan hantu. Dia bergerak sangat cepat sehingga meninggalkan dentuman sonik di belakangnya. Saat dia melesat ke arah Yun Che, dia mengayunkan tangannya yang mencakar. Tiga bekas energi hitam besar yang sepertinya membentang selamanya di udara. Serangan mengerikan ini sepertinya telah merobek seluruh dunia menjadi 4 bagian berbeda. 3 alur dalam diukir di tubuh Yun Che, menyebabkan kabut berdarah keluar darinya. Bang! Tubuh Yun Che menghantam tanah, tapi itu tidak terbelah menjadi 4 bagian seperti yang dipikirkan oleh 3 leluhur Yama. Sebaliknya, dia segera bangkit kembali saat dia jatuh ke tanah. Yan Wanhun membeku di udara, mata kunonya yang melebar hampir tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Detik berikutnya, pupil matanya yang berwarna abu-abu tua melebar sepenuhnya. Ketika Yun Che berdiri, 3 lekukan berdarah di tubuhnya begitu dalam sehingga mereka bisa melihat tulang-tulang yang ada di bawahnya. Salah satu luka itu membentang dari alis kiri hingga dada kanan, panjangnya hampir mencapai 2 meter. Ini adalah kekuatan yang menghancurkan dari leluhur Yama. Namun, Yun Che belum terkoyak. Faktanya, dia masih memasang senyuman dingin di wajahnya, sambil masih tersenyum, dia perlahan mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyeka noda darah dari wajahnya. Kegelapan melolong dan seolah-olah badai yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar Yun Che. Di dalam badai aneh itu, alur berdarah menakutkan yang telah terkoyak di tubuhnya mulai menutup dan sembuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Satu tarikan napas berlalu, lalu 2, dan lekukan yang awalnya norak dan mengejutkan itu telah menjadi luka dangkal dengan sedikit bekas darah di sekitarnya. 3 napas berlalu, dan sisa darah terakhir di tubuhnya juga telah lenyap. Entah itu cedera eksternal atau internal, dia telah pulih sepenuhnya. Bahkan bekas luka terkecil pun tidak tersisa. Ada yang salah dengan bocah itu? Yan Wangui bertanya dengan bingung. Cahaya gelap yang dalam berayun dengan kacau di atas jari Yan Wanhun saat dia melayang di udara. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu dan menjawab, bocah ini bisa menyerap energi yin tempat ini sama seperti kita. Menyerap, ekspresi Yun Che penuh dengan penghinaan. Kalian bertiga hanyalah hantu jompo. Kamu pikir kamu layak dibandingkan denganku.
Memang benar kegelapan di tempat ini membuatmu hidup lebih lama dari yang seharusnya, tapi di saat yang sama kamu tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat tanpa cahaya ini. Tapi aku adalah penguasanya. Apakah kamu sudah mengerti? Kali ini, tiga leluhur Yama tidak menertawakan klaim mengigau Yunce. Di sini, di laut tulang kegelapan abadi, mereka abadi kecuali seseorang menemukan cara untuk menghilangkan seluruh energi yin dari tempat ini. Kekuatan apapun yang mereka gunakan terisi kembali dalam waktu singkat, dan cedera apapun yang mereka derita akan sembuh dengan cepat. Namun, ketika Yan Wanhun memberikan pukulan serius pada Yunce dan merusak auranya, bocah itu telah kembali ke kesehatan penuh hanya dalam waktu 3 tarikan napas. Mereka telah terjebak di sini entah sudah berapa tahun, jadi secara logika tidak ada seorang pun yang bisa beregenerasi lebih cepat daripada mereka. Namun, faktanya Yunce jauh di depan mereka dalam hal ini. Ada juga keanehan lainnya, misalnya, kekuatannya sebanding dengan Divine Master tahap akhir meskipun energinya yang dalam jelas milik Divine Sovereign tingkat 8. Yan Wanhun juga gagal mencabik-cabik Yunce meskipun dia telah memukul langsung ke tubuhnya. Jiwa tiga leluhur Yama pasti terpelintir, tetapi mereka bahkan tidak menyadari bahwa bocah di depan mereka adalah monster yang melebihi semua yang pernah mereka lihat atau dengar. Penguasa, hehehe, aku belum pernah melihat bocah sombong seperti itu seumur hidupku. Sombong dan aneh. Mata Yan Wanci berkedip berulang kali. Apakah anak-anak itu mengatakan yang sebenarnya? Mungkinkah dia benar-benar mewarisi kekuatan Kaisar Iblis? Itu akan lebih baik lagi, bukan? Cahaya hitam di mata mereka tiba-tiba berubah menjadi lebih terang ketika mereka telah mengatasi keterkejutan awal mereka. Bahkan kemarahan mereka sepenuhnya diredam oleh nyala api yang merupakan keserakahan dan kegembiraan mereka. Mereka bertiga tiba-tiba dirasuki oleh pikiran. Jika Yunce benar-benar memiliki warisan Kaisar Iblis, jika mereka dapat menemukan cara untuk melepaskannya, mereka mungkin bisa meninggalkan api penyucian kegelapan ini. Hehi, hahaha. Tiga leluhur Yama mungkin tidak tahu betapa jeleknya suara tawa mereka, atau mereka sudah melewati batas kepedulian. Tiba-tiba, Yan Wangmui melambaikan tangannya dan memanggil 7 formasi gelap yang berbeda. Lalu, dia meluncurkannya ke arah Yunce dari berbagai arah. Ketujuh formasi mendalam tersebut merupakan formasi penindasan atau formasi penyegelan. Yunce telah membuktikan dirinya terlalu berharga untuk dibunuh dalam waktu singkat dia berada di sini. Tidaklah berlebihan untuk mengklaim bahwa formasi mendalam yang ditempa oleh leluhur Yama adalah formasi mendalam kegelapan terkuat di dunia. Bahkan seorang kaisar dewa pun tidak akan mampu keluar dari kurungan septuple tanpa usaha yang besar. Tapi Yunce tidak bergerak sedikit pun, menurut pendapat ketiga leluhur Yama, itu karena dia benar-benar tidak bisa bergerak oleh kekuatan mereka. Ketika formasi gelap pertama hendak menyentuh Yunce, tangan Yan Wangmui tiba-tiba bergetar hebat. Bang 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 bang. Ketujuh formasi meledak seperti balon begitu mereka menyerang Yunce. Setiap kali formasi besar runtuh, hal itu mengakibatkan badai kegelapan yang mengerikan. Gabungan 7 dari mereka dapat melenyapkan dunia bintang kecil seolah-olah itu bukan apa-apa. Tapi Yunce setengah nyengir dan tidak tersentuh meski berada di tengah badai. Energi hitam itu gagal mengacak-acak pakaiannya atau bahkan rambutnya, apalagi melukainya. Kejutan kembali menyebar di wajah tiga leluhur Yama. Dia tidak takut kegelapan. Ketiganya mendidih dalam kegembiraan ketika guncangan itu berlalu lagi. Yan Wangmui meringkuk jarinya, mengeluarkan tangisan aneh dan menerkam ke arah Yunce seperti anjing gila.
Jari-jarinya yang putih keabu-abuan berkilauan dengan energi hitam saat dia meraih tenggorokan Yunce. Jika ini terjadi di tempat lain, Yunce akan merasakan tekanan yang luar biasa bahkan sebelum energinya mendekatinya. Tapi di sini, di Laut Tulang Kegelapan Abadi, Yunce tidak bisa merasakan ancaman apapun terhadap hidupnya sama sekali. Yunce melambaikan tangannya seperti pedang dan meluncurkan Valen Heavenly Wolf, serangan kombinasi Valen Moon Sinking Star dan Heavenly Wolf Slash, ke depan. Yan Wangui sangat cepat dan hanya butuh sekejap baginya untuk bisa mendekati Yunce. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa kekuatan yang dia kumpulkan di tengah telapak tangannya berkurang dengan cepat seolah-olah ada kehampaan yang melahapnya entah dari mana. Kedua energi tersebut saling bentrok satu sama lain dan menyebabkan ledakan yang sepertinya mengguncang seluruh Laut Tulang Kegelapan Abadi. Yunce terlempar ke belakang sekitar 30 meter karena dampaknya, dan wajahnya menjadi pucat sesaat. Namun, dia segera menghentikan dirinya dan menghapus jejak kecil darah yang menetes dari sudut bibirnya, sambil terkekeh. Yan Wangui tidak segera melanjutkan serangannya karena dua alasan. Pertama, dia tidak mengerti mengapa kekuatannya tiba-tiba melemah. Kedua, dia tidak percaya bahwa kekuatannya hanya memukul mundur Divine Sovereign level 8, belum lagi jari-jarinya menjerit kesakitan dan mati rasa di beberapa tempat. Bocah ini sungguh aneh. Yan Wangui bergumam. Mari kita tangkap dia dan buka dia sedikit demi sedikit. Aku benar-benar ingin tahu apa yang dia sembunyikan di dalam tubuhnya. Yan Wangui menerkam ke arah Yunce lagi dan mengubah tangannya yang layu menjadi cakar hantu selebar 300 meter. Ketika cakar hantu itu jatuh ke arah Yunce, Yunce menyerang Yan Wangui dan meluncurkan penghancuran langit yang menghancurkan bumi dengan kedua tangannya. Terjadi ledakan keras disertai dengan hancurnya tulang-tulang. Kali ini, Yan Wangui membeku di udara dan menemui jalan buntu dengan Yunce untuk waktu yang singkat. Itu sama seperti sebelumnya. Energinya yang dalam terus melemah seolah-olah ada sesuatu yang melahap kekuatannya. Kebuntuan hanya berlangsung sesaat. Yan Wanhun muncul dari samping, merobek kekuatan Yunce dan memukul dadanya dengan keras. 5 lubang berdarah seukuran jari muncul di dada Yunce segera saat dia terbang mundur. Tapi sebelum kakinya bisa menemukan tanah yang kokoh, Yan Wanci muncul berikutnya dan mengunci cakarnya yang mengerikan di tenggorokan Yunce. Bang! Yunce merasakan dampak yang mengerikan di belakang punggungnya. Yan Wanci telah memakukannya pada kerangka iblis raksasa. Pada saat yang sama, Yan Wanhun dan Yan Wangui muncul seperti hantu masing-masing meraih bahu kanan dan ulu hati. Yunce mungkin adalah pembawa bencana kegelapan abadi, tapi lawannya berada di level Kaisar Dewa. Salah satu dari mereka pasti terlalu sulit untuk dilawan oleh Yunce, apalagi semuanya sekaligus. Hehehehehe. Tawa jelek para leluhur Yama terasa seperti amplas yang bergesekan dengan hati seseorang. Mata tua Yan Wanci bersinar dengan kegembiraan dan kekejaman hitam saat wajahnya yang malang semakin mendekat ke arah Yunce. Sekarang, haruskah kami mengulitimu hidup-hidup atau merobek pembuluh darahmu terlebih dahulu? Oh, Anda tersenyum dalam situasi ini. Hihahaha. Yunce tersenyum. 2 bola cahaya keemasan yang menyala-nyala tiba-tiba menyala di sekitar pupilnya. Memang benar 3 leluhur Yama telah sepenuhnya menekan gerakan dan kekuatannya. Tapi mereka berada di Laut Tulang Kegelapan Abadi. Kekuatan gelap di sini tidak memiliki tuan, dan dia bisa memanipulasi semuanya sesuka dia. Yan Wanci mengerutkan kening saat melihat lingkaran api emas di sekitar mata Yunce. Detik berikutnya, cahaya keemasan memenuhi pandangannya. Api dan emas menerangi dunia Saku.
Untuk pertama kalinya, lautan tulang kegelapan abadi tertutupi oleh lautan api dan cahaya. Cahayanya begitu terang hingga menyebar hingga ratusan kilometer dari sumbernya. Ketiga leluhur Yama menjerit kesakitan saat mereka terlempar ke belakang oleh ledakan tersebut. Dunia di sekitar mereka masih menyala bahkan setelah kaki mereka kembali menginjakkan kaki di tanah yang kokoh. Yunce hanya butuh sekejap untuk mengaktifkan Yellow Spring Ashes. Tidak hanya itu, Yellow Spring Ashes biasanya membuat praktisi kelelahan dan kekurangan energi setelah dilepaskan. Tapi di sini, di Laut Tulang Kegelapan Abadi, energinya yang dalam pulih sepenuhnya saat dia melepaskan lautan api. Dia tidak pernah merasa terkuras habis sedikit pun. Yunce melangkah menuju tiga leluhur Yama dan kali ini memanggil api Phoenix, membuat lautan api emas menjadi merah dengan teratai api penyucian merah. Yang pertama adalah kegelapan yang takut akan cahaya, dan yang kedua adalah api. Meskipun api Phoenix dan api gagak emas tidak seefektif api merah terang, mereka lebih dari cukup untuk membuat hidup seperti neraka bagi tiga leluhur Yama. Masih berteriak kesakitan, ketiganya melepaskan kekuatan mereka secara acak dan berhasil memadamkan kedua lautan api hanya dalam 2 tarikan napas. Namun, 2 napas yang mereka habiskan dalam api itu memberi mereka lebih banyak rasa sakit daripada yang pernah mereka alami sepanjang hidup mereka. Ketika mereka tersandung dan menghadap Yunce lagi, mereka melihat pemuda itu berdiri di tempat yang sama dan tersenyum sinis seperti sebelumnya, namun kali ini, emosi mereka benar-benar diliputi oleh kemarahan yang tak terkendali dan keinginan yang sangat besar untuk merobek Yunce. Menjadi jutaan keping. Yunce tidak peduli bahwa dia telah membuat marah leluhur Yama sedikit pun. Ia bahkan memuji kinerja mereka sejauh ini. Bagus. Sangat bagus. Saya senang saya tidak datang jauh-jauh ke sini tanpa alasan. Tentu saja, pujian Yunce semakin membuat marah dan mempermalukan leluhur Yama. Dengan tangan gemetar dan gigi bergemeletup, Yan Wanci mengeluarkan tawa yang terdengar seperti angin sepoi-sepoi dari neraka. Hehehehe, dasar bocah terkutuk. Kamu akan segera mempelajari cara paling menyakitkan untuk mati. Sebagai tanggapan, Yunce menyipitkan matanya dan berkata pelan, "Oh tidak, kamulah yang akan segera mengetahui konsekuensi dari tidak menghormati tuanmu." Mati. Kemarahan dan niat membunuh Yan Wanci hampir bersifat fisik ketika dia berteriak dan menerkam ke arah Yunce. Kali ini, dia adalah bayangan kerangka iblis yang tampak cukup kokoh untuk menjadi nyata. Yan Wanhun dan Yan Wangui juga bertindak pada waktu yang sama. Mereka semua ingin mencabik-cabik Yunce menjadi debu hitam dan membunuhnya dengan cara paling menyakitkan yang bisa dibayangkan. Yunce mengangkat kepalanya dan menatap leluhur Yama yang marah di udara. Kali ini, pupil matanya bersinar dengan cahaya putih yang terlihat seperti mampu melahap seluruh kegelapan di dunia. Dia mengulurkan tangannya dan memanggil pedang Kaisar Iblis Pemalu Surga. Lalu, dia mengayunkannya dengan lembut ke arah musuhnya. Ada gemuruh yang terdengar seperti seluruh laut tulang kegelapan abadi itu sendiri, lebarnya jutaan kilometer, runtuh, dan beberapa badai penghancur dunia yang terbuat dari lautan kegelapan tak terbatas menyapu tiga leluhur Yama. Badai hitam itu begitu besar dan mengerikan sehingga ketiga leluhur Yama menjadi sepucat kertas. Kekuatan mereka yang tak tertandingi dengan cepat diliputi oleh badai hitam. Begitu kehabisan energi, mereka terlempar jauh seolah-olah hanya seikat jerami. Ketika tiga leluhur Yama perlahan bangkit kembali, mereka menatap Yunce dengan ketakutan dan ketidakpercayaan. Entah bagaimana, Yunce telah memanipulasi 50 km energi Yin hanya dengan satu gerakan itu.
Apa yang terjadi? Apa yang dia lakukan? Yan Wangui berteriak dengan suara serak. Tidak mungkin, tidak mungkin. Seni iblis terhebat dalam legenda, bencana kegelapan abadi. Yan Wanci meneriakkan nama yang seharusnya tidak ada dengan suara gemetar. Menyeret pedang kaisar iblis pemalu surga melintasi lantai dengan mengancam, Yunce perlahan berjalan menuju tiga leluhur Yama dan berkata, kalian bertiga hanyalah budak kegelapan, tapi akulah satu-satunya penguasa kegelapan. Apakah kamu sudah mengerti? Sekarang, aku akan memberimu satu kesempatan untuk berlutut dan tunduk padaku. Jika Anda melakukannya, saya akan mengabaikan fakta bahwa Anda telah melampaui batas Anda. Senyuman mengejek Yunce perlahan berubah menjadi seringai kejam. Ingat, ini satu-satunya kesempatanmu. Saya berjanji kepada Anda bahwa Anda akan merasakan dunia yang penuh penderitaan jika Anda melewatkannya. Hehehehe. Ketiga leluhur Yama hanya tertawa untuk menawarkan Yunce. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah itu karena marah atau takut. Satu hal yang pasti, mereka, pendiri alam Yama dan eksistensi tertinggi dalam sejarah wilayah ilahi utara, tidak akan bertekuk lutut pada siapapun, apalagi tunduk pada bocah sialan itu. Bocah, Yan Wanci berbisik, tidak ada seorang pun di dunia ini yang pantas menerima lutut kita. Anda akan segera melihat sendiri konsekuensi meremehkan kami. Dia tiba-tiba menghilang dan muncul seperti hantu di belakang Yunce. Ini bahkan bukan soal kecepatan pada saat ini. Itu adalah teleportasi menggunakan seni iblis Yama dan hubungannya dengan laut tulang kegelapan abadi. Kemampuan teleportasi yang menakutkan dengan sedikit atau tanpa peringatan sama sekali. Saat Yan Wanci berteleportasi di belakang Yunce, bayangan kerangka muncul di belakang punggungnya. Mengumpulkan kekuatan maksimalnya ke jari-jarinya yang seperti cakar, dia meluncurkan lengannya lurus ke arah bagian belakang jantung Yunce. Tapi sebelum jari-jarinya bisa mencapai Yunce, Yan Wanci tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang menyakitkan, itu jauh lebih buruk daripada jeritan yang dia buat saat dia terbakar oleh lautan api yang tumpang tindih tadi. Itu karena cahaya putih bersih bersinar dari Yunce. Cahaya putih dari energi cahaya yang dalam.